Itu wasiat Janendra, imbuh Rendra. Dia tidak mungkin mengatakan diminta sang adik untuk menjaga Ara. Karena mungkin Ara akan menolak. Rendra akan menjaga Ara bagai udara yang tidak terlihat. Sepasang manik coklat Rendra bisa melihat kegundahan Ara. Perempuan itu mendonggak, lalu buru-buru menunduk lagi kala bertemu pandang dengan tatapan Rendra. Kedua tangan Ara pun bertautan. Tetapi, aku tidak akan memaksamu, Ara. Keputusan ada di tanganmu, ujar Rendra. Bolehkah saya diberi waktu untuk berpikir, Pak? Ara memberanikan diri menatap lawan bicaranya. Tentu saja. Rendra tersenyum tipis, setipis kabut. Wajah perempuan yang duduk di hadapannya itu sungguh mengganggu. Rendra membuang napas, karena bayangan malam bersama Ara melintasi pikirannya. Rendra beranjak dari kursi. Dia harus kembali ke rumahnya sendiri. Pak Rendra, apa bisa memperkerjakan saya? Danu mengiringi langkah Rendra ke arah luar rumah. Kamu bisa tetap bekerja menjadi sopirnya Ara. Kalau mau. Sopirnya pembantu, Pak. Mulut Danu melongo, matanya beberapa kali berkedip. Dia bukan pembantu, Danu. Itu tawaran dariku atau kamu bisa melamar di perusahaanku? Ada lowongan pekerjaan di bagian office boy, kata Rendra. Dia masuk ke dalam mobil, duduk di jok belakang. Danu menggaruk kepalanya. Kalau jadi sopirnya Mbak Ara, apa gaji saya tetap sama, Pak? Karena Mbak Ara itu kan tidak punya kegiatan yang pasti. Danu menahan pintu mobil yang akan ditutup oleh Niko. Gajimu tetap sama, tidak akan berkurang, Danu. Rendra menatap lurus ke depan, sebagai tanda dia tidak ingin bicara lagi. Niko mendorong pintu mobil. Dia segera melajukan kendaraan roda 4. Rendra melamun, mungkinkah hubungan Janendra dan Ara hanya sekadar teman? Janendra yang tidak mengenal Ara sebelumnya, memberikan perlindungan. Adiknya juga melukis Ara. Perhatian Janendra sangat besar. Pak Rendra, saya mendapatkan informasi, Danu sering menggunakan mobil Pak Janendra untuk kepentingan pribadi, ucap Niko. Kalau tidak ada yang mengawasi, khawatir dia akan melunjak. Janendra mungkin bisa dimanfaatkan karena baik hati. Tetapi, aku tidak akan membiarkan Danu seenaknya lagi. Danu dengan bangga turun dari mobil. Lelaki berkumis tipis itu menyambangi rumah Dewi. Setelah pembicaraan dengan Rendra, mungkin dia akan menerima tawaran sang CEO. Dengan begitu, dia akan lebih bebas menggunakan mobil mewah milik Janendra, selain itu tetap menerima gaji. Dan, Ara tidak akan bisa memerintah dirinya. Memangnya Ara siapa? Sayangku, sambut Dewi mesra. Pulang ngantor. Iya. Danu duduk di kursi teras. Mobilmu ganti lagi. Dewi berjalan ke mobil, dia sangat takjub sekali. Merasa beruntung memiliki Danu. Kamu suka? Tanya Danu mulai menyulut rokok. Suka, dong. Oh, ya, dan. Nama perusahaanmu apa dan bergerak di bidang apa? Danu terbatuk-batuk. Soalnya Mas Bayu ingin tahu, tambah Dewi. Kamu tidak perlu tahu. Kejutan. Danu mengembuskan asap warna putih. Gawat kalau sampai Bayu bertanya. Semoga kakaknya Dewi itu sibuk sehingga lupa tujuan. Dewi duduk di sebelah Danu, mengaitkan jari kelingkingnya ke jari Danu. Bagaimana kalau kita percepat pernikahan, Dan? Maksudnya, dengan alasan aku hamil. Nanti aku dimarahi Mas Bayu, tolak Danu. Lelaki itu meneguk air ludahnya sendiri karena Dewi sengaja menonjolkan bongkahan batu kenyal. Kamu nurut aja, deh. Yuk. Dewi menarik lengan Danu. Yuk, kemana? Naik mobilmu. Beli bakso, jawab Dewi seraya mengedipkan matanya. Setelah itu keliling kota dan menepi menikmati malam. Danu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Selama ini dia menahan diri supaya tidak terjadi sesuatu. Karena tidak ingin menambah catatan dosa. Dia sudah membohongi Dewi tentang pekerjaan dan mobil. Bahwa dia bekerja sebagai sopir. Bikwati datang hanya untuk bertemu Ara.
Setelah 7 hari meninggalnya Janendra, 2 hari yang lalu dia mendapatkan pesangon dari Rendra, yang tidak diduga. Karena hanya asisten rumah tangga. Apa kamu sudah memutuskan, Ara? Tanya Bikwati. Aku tidak tahu, Bik. Benar-benar tidak tahu. Ara mendesah. Sudah seminggu tetapi belum bisa memutuskan. Pak Janendra sangat baik padamu, kalau aku jadi kamu, aku akan memenuhi permintaan terakhirnya. Hanya tinggal di rumah ini. Aku pikir tidak susah, papar Bikwati. Benar. Hanya tinggal di rumah Janendra. Yang menjadi ganjalan adalah Rendra. Ara tidak ingin bertemu lelaki itu lagi. Setelah apa yang terjadi di antara mereka. Akan tetapi, saat mengingat Janendra dan seluruh kebaikannya, Ara menetapkan hati, dia akan tinggal di rumah Janendra. Aku tidak menyangka Pak Rendra memberikan pesangon. Dia orangnya baik, hanya kadang tidak menyenangkan karena judes. Bikwati mengambil ubi goreng. Ara tidak menanggapi ucapan Bikwati. Lelaki yang baik hanya ayahnya dan Janendra. Rendra tidak terdapat dalam list Ara. Semoga kamu mendapatkan jodoh yang lebih baik, Ara. Aku tidak ingin menikah lagi, Bik. Hidup berdua dengan Zora saja, sahut Ara. Bagaimana kalau ada lelaki yang sangat mencintaimu, rela berbuat apapun? Tanya Bikwati. Tidak ada cinta lelaki yang tulus di dunia ini, Bik. Tidak ada. Ara tidak percaya pada cinta. Mengingat pengkhianatan yang Bayu lakukan. Ara tidak ingin terluka kedua kali hanya karena lelaki dan cinta. Dia akan menghindari perasaan sejuta makna itu. Aku mengerti karena kamu khawatir, kisah kelammu akan terulang lagi. Aku pulang dulu. Kalau ada waktu senggang aku akan datang, pamit Bikwati. Ara mengantar Bikwati sampai ke halaman depan. Sampai perempuan tua itu menghilang bersama ojek online. Di dalam rumah yang sepi, Ara duduk sendiri. Mengedarkan pandangannya, menelisik setiap sudut ruangan. Bayangan Janendra yang berlumuran warna-warni cat air melintas di pikiran Ara. Endra, aku akan tinggal di rumahmu, lirih Ara, bibirnya mengulas senyum. Kalau kamu butuh diantar tinggal telepon saja. Danu meletakkan kunci mobil di meja dengan kasar. Aku bisa pergi sendiri, dan aku sekarang sopirmu, Mbak Ara. Itu perintah Pak Rendra. Kamu tidak mendapatkan adiknya, tapi bisa meluluhkan seorang Rendra Ardawangsa. Kenapa kamu sinis begitu? Dia melarangku membawa mobil kalau bukan untuk kebutuhan mengantarmu, sahut Danu. Lah, memang bukan mobilmu, cetus Ara. Danu keluar rumah sambil mengacak rambutnya. Mendadak dia menginginkan Janendra hidup kembali. Setelah Danu pergi, Ara menutup semua tirai dan mengunci pintu. Lantas, meninabobokan putri kecilnya. Ara yang tidak bisa tidur, beranjak ke ruang lain. Perempuan yang mengenakan celana piyama dan kaos itu duduk di kursi, mengeluarkan buku sketsa. Di tempat lain, kita ke rumah Janendra, perintah Rendra. Niko menganggukkan kepalanya. Sopir itu sedikit heran, sewaktu Janendra masih hidup, Rendra jarang berkunjung ke rumah yang ditinggali adiknya. Dan, sekarang sudah pukul 10 malam. Rendra melepas dasi dan jas yang dikenakan. Dia ingin bertanya pada Ara, mengenai permintaannya. Dia juga harus memeriksa kondisi perempuan itu. Bukankah dia sekarang seorang penjaga? Mengapa dirinya menerima begitu saja permintaan terakhir Janendra? Rendra bisa mengabaikan Ara. Tetapi, dia tidak melakukan hal tersebut. Kediaman milik Janendra terlihat suram di mata Rendra. Niko membukakan pintu rumah dengan kunci cadangan. Pulanglah, Nick. Datang besok pagi. Pak Rendra tidak pulang ke rumah. Niko bertanya. Aku akan menginap di sini. Apa lagi yang kamu tunggu? Saya akan tidur di mobil, Pak, putus Niko. Terserah kamu. Rendra menutup pintu rumah, dia melangkah masuk ke dalam. Langkahnya sangat pelan. Rendra menyunggingkan senyum kala melihat Ara.
Kepala perempuan itu tersuruk di atas meja. Rendra mengamati sketsa. Tidak ingin mengganggu Ara, dia menuju kamar yang selalu ditempati ketika berkunjung ke rumah Janendra. Masih ada kaos dan celana tidur di lemari. Juga 2 kemeja dan celana pantolan tergantung rapi. Rendra lantas membersihkan tubuh dengan air yang mengalir dan sabun mandi. Hanya mengenakan celana kulot seraya mengeringkan rambut dengan handuk, dia keluar kamar mandi. Maling. Buk. Satu pukulan mendarat di wajah Rendra, dia terhuyung ke samping kanan. Hidungnya berdarah. Kau, Ara tergagap. Siapa? Apa kau tidak mengenali aku? Rendra menegakkan tubuhnya, kekuatan Ara cukup hebat. Latihan di mana cara memukul. Oh. Kedua telapak Ara menutup bibirnya sendiri. Pak Rendra. Sedang apa di sini? Aku tidak tahu kedatangan Pak Rendra. Aku mampir untuk mandi, jawab Rendra, asal. Ara mengansurkan kompres handuk dingin pada Rendra. Mereka berdua berada di dapur. Sebaiknya Pak Rendra ke dokter. Saya khawatir ada cedera, kata Ara, memperhatikan Rendra yang duduk tegak sembari mengompres hidung. Perempuan itu terbangun karena suara gemericik air. Mula-mula Ara mengira ada hantu. Dia memberanikan diri menuju kamar yang tidak berpenghuni. Sempat berhenti di depan kamar, karena melihat sinar lampu yang menyusup di bawah celah pintu. Ara menguak pintu perlahan, suara gemericik air tidak ada. Hidungnya mencium wangi sabun. Pikiran buruk mulai melintas. Ada orang asing di dalam rumah. Pak Rendra. Ara serba salah karena Rendra hanya diam. Anda tidak apa-apa, kan? Jangan khawatir, darahnya sudah berhenti, sahut Rendra, dia bisa melihat ekspresi wajah Ara yang khawatir. Entah karena rasa bersalah atau rasa yang lain. Atau dua-duanya. Syukurlah. Ara menghela napas. Pak Rendra nginep. Iya. Kamu keberatan? Oh, tentu tidak. Buru-buru Ara menyahut. Rendra saudaranya Janendra, berhak menginap. Ara menggaruk pelipisnya yang gatal, karena agak janggal lelaki itu menginap. Karena selama tinggal di rumah Janendra, Ara hanya melihat Rendra datang 1 kali. Lalu, sekarang apa tujuan Rendra? Tidak baik berprasangka buruk, celetuk Rendra. Apa kamu berpikiran aku akan melakukan sesuatu? Ara tidak tahu harus menjawab apa. Dengan Janendra dia merasakan nyaman dan aman. Bersama Rendra, Ara merasa gelisah. Aku lapar. Ya. Sahut Ara. Apa kamu punya makanan? Kalau mau saya buatkan mie. Mie instan. Rendra menaruh kompres di meja. Bukan, Pak. Mie nyemek, terang Ara. Boleh. Ara mengambil sawi, tomat, dan telur dari kulkas. Tidak butuh waktu lama, mie sudah matang. Mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Temani aku makan, pinta Rendra. Saya tidak lapar, Pak. Oh, kamu diet? Tidak, Pak. Kalau begitu duduk saja. Ara mengambil buku sketsa sebelum mendudukkan tubuhnya di kursi meja. Dia tidak mungkin menonton Rendra makan. Rendra memperhatikan Ara yang serius, kadang menggigit ujung pensil. Lelaki itu sejenak terhipnotis oleh Ara. Seolah masuk ke dalam lingkaran indah. Pernah sekolah desain? Tanya Rendra. Tidak pernah, Pak. Saya belajar otodidak. Membaca di web mengenai batu-batu permata, mengamati perhiasan-perhiasan yang dipakai pesohor, jelas Ara. Saya perempuan yang terlahir dari keluarga sederhana, tidak ada biaya untuk sekolah desain. Mendadak Rendra ingat, perusahaan berlian milik Cipto Group akan mengadakan lomba desain perhiasan sekaligus mencari bibit-bibit yang tidak terlihat di permukaan. Aku akan mendaftarkan kamu ke lomba desain. Tidak, Pak. Saya tidak berpengalaman, hanya suka coret-coret saja. Aku tetap akan melakukannya. Akan aku kabari jika sudah terdaftar. Rendra mengelap ujung bibirnya dengan tisu. Mie-nya enak banget, terima kasih, iya. Aku mau istirahat. Ara memandangi Rendra yang masuk ke dalam kamar.
Lelaki itu suka sekali memaksa. Seusai membereskan piring dan gelas, Ara juga ke peraduan. Rebah di sebelah putrinya. Seminggu kemudian, Dewi dan Danu sudah resmi menikah. Mereka berdua mengadakan pesta di kediaman keluarga Dewi, bukan di gedung seperti rencana semula. Dewi merasa kecewa karena Danu tidak memberitahu sebelumnya kalau tidak jadi menyewa gedung. Ada kejanggalan, tetapi Dewi mengabaikan hal tersebut. Lastri pun juga merasakan hal yang sama. Karena kedua orang tua Danu tidak datang. Sementara Bayu tidak ambil pusing, dia lebih memikirkan bagaimana menaklukkan Rendra. Urusan Dewi, Bayu tidak peduli. Karena ibu dan adiknya sangat mempercayai Danu. Seusai pesta, Danu memberitahu tidak jadi bulan madu ke Bali. Apa katamu? Dewi berteriak marah. Aku sudah memberitahu ke semua orang bahwa kita akan ke Bali. Ke Bandung saja, ya. Bujuk Danu. Kepergian Janendra membuat rencananya juga ikut lenyap. Rumahku sedang direnovasi, jadi aku sementara tinggal di rumahmu. Dewi memberengut, dia menghentakkan kakinya di lantai. Seperti bocah kecil. Kapan ke Bandung? Aku masih banyak urusan pekerjaan. Mungkin minggu depan, jawab Danu. Dewi mempercayai perkataan Danu. Dia tidak pernah mencari tahu siapa sebenarnya lelaki yang sudah menjadi suaminya. Mobilmu di mana, Dan? Tanya Lastri. Di bengkel, Bu. Danu tersenyum untuk menutupi rasa gugup. Mobilmu, kan, lebih dari satu, cecar Lastri. Bicara mobilnya besok saja. Ayo, Dan, kita ke kamar. Dewi menarik lengan Danu, perempuan itu sudah tidak tahan ingin segera bermalam pengantin. Rumah direnovasi, mobil di bengkel, Lastri mencurigai Danu. Perempuan tua itu berencana besok pagi ke rumah Danu di Jagaraksa. Lastri mulai cenat-cenut, berharap dugaannya salah. Aku pulang dulu, Bu. Gisel sedang tidak enak badan, pamit Bayu. Kalian belum berangkat bulan madu. Minggu depan, kami berangkat ke Italia. Bayu tersenyum semringah. Akhirnya dia bisa ke daratan Eropa. Bei, ibu curiga dengan Danu. Nanti kita bicarakan lagi, aku buru-buru. Gisel terus menelepon, sahut Danu. Dia lantas berjalan cepat keluar rumah. Sudah 8 hari Rendra tidak menampakkan batang hidungnya. Ara bisa tenang menjalani hari-hari tanpa gangguan lelaki itu. Ara memandang keluar jendela. Apa mungkin terjadi sesuatu pada Rendra? Mungkinkah hidungnya cedera parah? Sehingga Rendra harus menjalani perawatan. Ara ingin bertanya, namun dia tidak punya nomor ponsel Rendra. Perempuan itu mendesah lirih. Kemudian meneruskan pekerjaannya mengemas salad sayur dan buah ke dalam kotak-kotak yang sudah disiapkan. Ara sangat bersyukur, walaupun tidak setiap hari menerima pesanan, dia bisa menghasilkan uang. Cukup untuk makan sehari-hari. Ponsel di meja bergetar. Ara melepas sarung tangan plastik. Nomor tidak dikenal menelepon. Mungkin ada yang ingin memesan. Halo, selamat siang, sapa Ara, berjalan ke arah Zora yang duduk bermain. Hei, Ara. Ini Rendra. Aku ingin minta tolong, apa di kamarku ada pulpen? Warna hitam dan emas. Sebentar, Pak. Ara berderap cepat ke kamar. Perempuan itu mencari di setiap sudut. Tidak ada, Pak. Baiklah. Terdengar helaan napas berat. Tanpa mengatakan apapun lagi, Rendra menutup panggilan telepon. Ara ingin menanyakan kabar Rendra, sayang sekali tidak ada keberanian. Ketika Ara keluar kamar, Danu sudah berada di dapur. Padahal semua pintu terkunci. Apa hari ini aku dibutuhkan? Tanya Danu. Bukannya kemarin kamu menikah? Harusnya di rumah bersama istri tercinta. Oh, ya, aku membutuhkanmu, mengantar salad ke satu tempat. Kalau kamu tidak keberatan, kata Ara. Danu bergumam pelan, menyusahkan saja. Dia suka gajinya, namun tidak suka diperintah oleh perempuan miskin seperti Ara.
Bisa-bisanya mengantar Salat menggunakan mobil sedan hitam. Kalau kamu keberatan tidak apa-apa. Ara menyusun 30 kotak Salat di keranjang khusus. Ngomong-ngomong, kamu punya kunci rumah ini? Iya, aku menduplikasi, jawab Danu. Danu, kembalikan kuncinya, pinta Ara. Jangan datang jika aku tidak meneleponmu. Ya, ampun, Mbak Ara. Berlaga sekali kamu. Aku bukan pegawaimu. Aku tahu. Aku hanya tidak nyaman, kamu keluar masuk seenaknya. Danu merogoh ke dalam saku celananya. Meletakkan kunci rumah di meja makan. Ara sadar, memang berlebihan mengantar Salat menggunakan mobil milik Janendra. Tetapi, lumayan hemat ongkos. Lagi pula, Rendra mengatakan, Ara bisa memerintah Danu. Pada sore harinya, Ara mencari kembali pulpen milik Rendra. Dia menyisir tiap sudut kamar. Zora mengikuti gerakan Ara yang berjongkok di depan lemari. Tangan kecilnya menggapai sesuatu di dekat kaki lemari. Zora, kamu menemukannya. Ara tersenyum bahagia, sekaligus heran. Padahal tadi dia sudah mencari di bawah lemari. Pulpen milik Rendra terlihat mahal. Ara belum pernah melihat secara langsung pulpen berlapis emas. Sedang apa kalian? Ara menoleh, melihat sosok Rendra di ambang pintu. Perlahan dia berdiri. Yang tidak disangka, Zora berjalan ke arah Rendra. Kedua tangan mungil Zora menjulur ke depan, langkahnya yang belum tegap terlihat lucu. "Pa!" Kata itu meluncur dari bibir merah Zora. "Pa!" Rendra berjongkok menyambut tangan Zora. "Hei, gadis kecil." "Pa!" Ulang Zora ceria. Menyandarkan kepalanya di bahu besar Rendra. Ara menggaruk tengkuknya, rasa rikuh mendera. Bagaimana bisa Zora memanggil papa? Apa karena menonton video kartun lucu? Harusnya kata mama yang pertama kali diucapkan. Rendra mengelus punggung Zora. Bagaimana kalau panggil Dedi, sepertinya lebih lucu. Haduh. Ara berada di situasi yang sangat canggung gara-gara Zora.